Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 4520091056. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes individu dan tes kelompok. Yang pertama, tes individu atau individual test. Maksudnya adalah pada suatu waktu tertentu, tester hanya menghadapi satu testi, contohnya tes kepribadian research, TAT atau Thematic Perception Test, tes intelligence Weiss Western Adult Intelligence Scale, tes intelligence Stanford Binet, dan lain-lain. Tes individual biasanya digunakan untuk asesmen individual mendalam, misalnya klien klinis ataupun pasien rumah sakit. Adapun beberapa keuntungan dan kerugian tes individu. Nah, yang pertama, keuntungan dari tes individu. Yang pertama, tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap testi. Yang kedua, dapat lebih mendalam mengetahui karakter spesifik individu. Yang ketiga, isi atau konten pertanyaan lebih spesifik dan mendalam. Adapun kerugian tes individu antara lain, yang pertama, memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan tes kelompok. Yang kedua, hasil tes bersifat spesifik pada individu tertentu dan tidak bisa digeneralisasikan kepada individu lain. Adapun jenis-jenis tes individual. Yang pertama, tes intelijensi. Nah, yang pertama Stanford Binet. Yang kedua, skala Kaufman. Terdapat dua jenis dari skala tersebut, yaitu Kaufman Assessment Battery for Children atau KABC, dan yang kedua Kaufman Brain Intelligence, yaitu KBIT. Yang ketiga, Western Adult Intelligence Scale atau WAYS. Yang kedua, tes inventory. Yang pertama, research. Yang kedua, Thematic Operation Test atau TAT. Nah, selanjutnya tes kelompok. Tes kelompok biasanya digunakan pada bidang pendidikan, pemerintahan, industri, dan militer. Nah, dulu di Amerika setiap individu yang mau masuk militer dites dengan menggunakan tes Army Alpha dan Army Beta, verbal test, dan non-language test. Adapun kelebihan tes kelompok, yaitu yang pertama lebih murah, yang kedua administrasi dan scoring tesnya membutuhkan profesionalisme yang minim, yang ketiga S1 bisa dipakai untuk menjadi tester. Yang keempat, prosedur scoringnya lebih objektif dan terpercaya karena tidak memasukkan unsur penilaian subjektif. Yang kelima, aplikasinya lebih luas, dapat dipakai untuk seleksi, melihat IQ, dan lain-lain. Adapun kekurangan tes kelompok, yang pertama, kesempatan untuk membuat raport dengan testi terbatas karena jumlahnya banyak. Yang kedua, kondisi psikologis testi yang dapat mempengaruhi performance tes tidak dapat terbaca. Yang ketiga, adanya kemungkinan respons jawaban dari testi tidak terungkap karena pilihannya multiple choice. Dan selanjutnya, kurang fleksibel waktu, jadi jawaban testi tidak semua dapat digali. Adapun jenis-jenis tes kelompok, yaitu yang pertama tes intelijensi, antara lain IST atau Intelligence Structure Test. Yang kedua CVAT atau Culture Fair Intelligence Test. Yang ketiga Multidimensional Aptitude Battery 2 atau MAB2. Yang keempat tes kemampuan kognitif atau CIOGAT, Cognitive Ability Test. Yang kelima Matrix Progressive Raven atau RPM. Nah, yang kedua tes inventory atau yang pertama PEPI. Yang kedua DIS atau Dominant Influencing Statistics Constituents. Yang ketiga APPS. Adapun perbedaan antara tes individu dan kelompok, diantaranya yang pertama dalam hal bentuk maupun susunan butir soal atau item. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terbuka atau open-ended yang mengundang tanggapan bebas dapat digunakan dan digunakan dalam tes-tes kelompok awal. Dewasa ini, tes khusus menggunakan butir soal multi pilihan. Yang ketiga, perubahan ini dituntut demi keseragaman dan objektivitas scoring. Yang keempat,
kontrol atas kesulitan soal. Yang kelima, pemberian skor objektif dengan menggunakan program. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tes individu dan tes kelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.